Malam itu, hujan baru saja reda ketika Raka, seorang mahasiswa pencinta petualangan, menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya serak, terdengar seperti milik seorang pria tua. "Kalau kau masih mau cari kakakmu, datanglah ke Bukit Kayu Mati malam ini. Dia masih hidup." Telepon terputus. Raka mengepalkan tangan. Sudah 3 bulan kakaknya, Rendra, hilang saat mendaki bukit itu. Polisi hanya menemukan tasnya, robek seperti dicakar sesuatu. Tidak ada jenazah, tidak ada jejak. Dan sekarang, seseorang tiba-tiba menghubunginya. Tanpa pikir panjang, Raka mengajak 2 temannya Novi dan Ilham untuk ikut ke bukit yang terkenal sebagai tempat berlangsungnya ritual kuno. Mereka sudah mendengar cerita itu. Pepohonan di sana tidak pernah tumbuh daun, seolah disedot sesuatu dari bawah tanah. Ketika motor memasuki gerbang hutan kecil sebelum bukit, udara berubah aneh. Bukan dingin, tapi hampa. Seperti tidak ada oksigen. Novi merapatkan jaket. "Kenapa sepi banget? Padahal ini dekat pemukiman." Ilham menyorotkan senter. "Hutan ini memang selalu gelap. Katanya matahari pun susah masuk." Bukit Kayu Mati terlihat dari kejauhan gelap. Bentuknya seperti tulang besar menonjol di antara pepohonan kering. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada binatang. Hanya angin pelan yang seperti berbisik pelan-pelan. Raka berhenti berjalan ketika melihat sesuatu tertancap di batang pohon paling depan, sebuah foto kakaknya. Sudah basah dan kusut, di bagian belakangnya ada tulisan, "Aku di sini." Novi mundur selangkah. "Rak, ini jebakan, kita harus balik." Tapi Raka menggeleng keras. "Kalau itu benar tulisan kakakku, bagaimana kalau dia minta tolong?" Ilham tidak bisa menjawab, meskipun ngeri. Rasa penasaran mengikat mereka bertiga untuk terus melangkah. Semakin mereka naik, semakin jelas mereka mendengar bunyi aneh, seperti ketukan yang muncul dari dalam tanah. Tik, tik, tik. Ilham berhenti. "Kalian dengar?" Raka mengangguk. "Kayak ada orang mengetuk dari bawah." Mereka melangkah lagi. Ketukan itu berubah menjadi seretan, seperti sesuatu yang menggeser batu besar. Novi memeluk lengannya. "Aku benar-benar nggak mau ke atas." Namun Raka menyalakan kamera. Ikpi ialah satu-satunya yang tetap yakin. "Aku harus tahu apa yang terjadi sama Rendra." Saat mereka mencapai lereng tengah, mereka melihat gubuk tua di bawah pohon mati. Gubuk itu tidak tercatat di peta, dan seharusnya tidak ada di daerah pendakian. Pintunya terbuka sedikit. Raka menelan ludah. "Kita cek dulu." Di dalam gubuk hanya ada 1 meja kayu dan beberapa lilin habis terbakar. Aroma dupa tertinggal di udara. Di sudut ruangan, ada benda yang ditutup kain hitam. Novi sudah ingin pergi. "Jangan dibuka." Tapi Raka pelan-pelan mengangkat kain itu. Di bawahnya ada kotak kayu kecil. Dan ketika ia membuka, ia melihat kuku-kuku manusia. Puluhan jumlahnya, menumpuk tidak rapi. Beberapa masih ada potongan dagingnya. Novi menjerit dan menutup mulut. Ilham memalingkan wajah. "Astaga, ini tempat apa?" Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di luar gubuk. Duk, duk, duk. Langsung berhenti di depan pintu. Novi memegang lengan Raka erat-erat. "Itu bukan manusia." "Aku yakin." Langkah itu bergerak perlahan ke samping jendela, menggeser bayangan besar di dinding. Bahunya tinggi, bentuknya tidak simetris seperti manusia normal. Raka mematikan senter, seluruh gubuk gelap. Langkah itu berhenti, hening, lalu dari jendela sesuatu muncul, bukan wajah, tapi tangan panjang dengan jari seperti ranting, kurus dan bergetar, meraba-raba udara di dalam gubuk. Novi hampir berteriak, tapi Ilham menutup mulutnya. Tangan itu merayap ke dalam, menyapu meja, meraba kotak kayu, lalu menyentuh foto Rendra di tangan Raka. Tangan itu tiba-tiba mencengkeram foto tersebut dan menariknya keluar. Lalu suara itu terdengar. "Raka, kakak." Raka membeku. "Itu suara kakakku," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Novi menarik Raka. "Itu bukan kakakmu. Itu cuma meniru suara." Banyak cerita begitu, tetapi Raka tersihir oleh suara itu. "Aku harus ke sana." Ia keluar gubuk sebelum yang lain sempat menahan. Angin tiba-tiba berputar, membawa aroma tanah basah dan bau besi. Dari atas bukit terdengar suara seretan lagi, kali ini lebih keras.
Di lereng paling atas tampak siluet seseorang berdiri, tubuhnya kurus. Kepalanya miring seperti tidak mampu menegakkan diri. Ilham berbisik, "Ra, itu bukan kakakmu. Lihat cara dia berdiri." Novi ketakutan. "Itu bukan manusia." Namun Raka maju. "Renda." Sosok itu pelan-pelan mengangkat tangan, seolah memanggil. Raka semakin dekat. Tiba-tiba, ketika senter Novi menyorot lebih terang, sosok itu terlihat jelas. Tubuhnya memang rendah, tapi kepalanya terbuka di bagian rahang. Kulitnya seperti dijahit kasar, dan kedua matanya hitam penuh tanpa putih sedikit pun. Di belakang tubuhnya ada sesuatu yang lebih besar, bersembunyi seperti bayangan yang menempel. Makhluk itu memakai tubuh rendah seperti boneka. Novi menjerit panik. "Ra, lari!" Makhluk itu bergerak dengan kecepatan tidak wajar, seperti menyentak tubuh kakaknya ke depan. Tanah bergetar. Raka tertegun, terlalu syok untuk kabur. Sosok itu mengeluarkan suara serak yang tidak mungkin keluar dari manusia. "Yang hilang harus dikembalikan." Satu lagi. Makhluk itu melompat. Ilham berlari menerjang Raka, mendorongnya ke samping. Tubuh makhluk itu menghantam tanah tepat di tempat Raka berdiri. Tanah retak seperti terkena benda berat. Raka tersungkur, menatap makhluk itu dengan hati hancur. "Rendra, apa yang mereka lakukan sama kamu?" Makhluk itu mendekat. Posisi tubuhnya membungkuk aneh seperti laba-laba yang kehilangan sebagian kakinya. "Tinggal satu lagi." Dari bawah tanah terdengar ketukan lagi. Tik, tik, tik. Dan tanah di sekeliling mereka mulai bergerak, seolah ada banyak tangan yang hendak keluar. Novi menjerit makin keras. Ilham menarik Raka sambil berteriak, "Kita harus turun sekarang." Mereka bertiga berlari menuruni bukit, sementara suara makhluk itu menggema panjang. "Raka, kembali!" Suaranya mengikuti mereka sampai jauh, bahkan setelah bayangan bukit menghilang di balik kabut. Hingga kini, Raka masih tidak tahu apakah itu benar kakaknya yang meminta tolong, atau sesuatu yang ingin menjemputnya berikutnya.